Ini Bang Gito ya, seluruh aktivitas perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Ya, pandang memandang, kita melihat menggunakan mata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang apa? Bagaimana cara memandang? Itu termasuk af'al, perbuatan yang juga akan kita pertanggungjawabkan. Akan ditanya kembali. Akan ditanya. Ya, mata ini nikmat dari Allah, kita gunakan untuk apa? Ya. Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, firman Allah di ayat 61 surat Yunus kalau enggak salah. Tidaklah kalian melakukan apapun kecuali Allah menjadi saksi, Allah melihat. Dan juga saat ini disaksikan oleh Allah, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nikmat pun dari Allah. Maka ini termasuk dalam kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyadu bil hukmi syar'i. Asal dari perbuatan termasuk memandang itu terikat dengan hukum syara. Jadi ada kaitannya dengan hukum juga, tapi hukum Allah SWT. Nah, Allah mengatur kita ini untuk kebaikan kita. Ini maha kasih sayangnya Allah. Allah sudah menciptakan kita, memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Allah pun menurunkan kepada kita aturan hidup. Kalau kita mengikuti aturan hidup Allah itu, maka di dunia ini insya Allah selamat, di akhirat pun selamat. Sebagaimana permintaan kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini kaidah pertamanya, bahwa kenapa kita perlu membahas ini, karena ini dalam tataran yang terikat dengan hukum syara. Pandang memandang, apakah laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, anak melihat ibu, ibu menatap wajah anaknya. Kita melihat alam semesta ini, bagaimana respon kita menjadi tunduk kepada Allah atau kita malah jadi sombong. Itu pentingnya kita kedudukannya mandang konteks dalam hukum syariat Islam. Jadi memang harus tahu dosanya kaidah. Iya. Nah, ya, setelah kita tadi tahu betapa pandangan itu sangat penting untuk kita perhatikan, Ustaz, itu apa sih, Ustaz, kalau seandainya kalau kita itu memandang itu yang buruk, itu dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Iya, dampaknya apa ya kan? Jadi gini, kata Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani begini, beliau mengatakan kullul hawadisi mabda'uham minan naudri. Ya, setiap malapetaka itu asal muasalnya dari memandang. Asal muasalnya memandang. Kecelakaan yang ada pada diri kita. Iya. Malapetaka ketika misalnya ada orang berzina, awalnya memandang. Laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik ini kan dengan memandang awalnya. Maka persoalan naudoro, basoro, ro'a, melihat, ini penting sekali. Karena asal muasal malapetaka itu, apakah perzinahan, apakah orang korupsi, apakah dengan mandang nampak uang, nampak ada peluang. Termasuk kaitannya dengan syahwat ini adalah murtad pun bisa. Ada kisah namanya Saleh Al-Mu'adzin. Ini ada di dalam kitab Dhammul Hawanya Imam Ibnul Jauzi. Jadi ada Saleh ini pada masa dulu ya, itu tukang azan di masjid besar di Damaskus. Naik menara, dulu kan pakai naik menara ya. Makanya kalau muadzin zaman dulu tak ada yang gemuk-gemuk. Kan tiap hari manjat terus 5 kali ya kan. Kalau sekarang kan banyak yang gemuk. Kenapa? Tak perlu manjat, pakai mikrofon. Itu pun kadang pakai kaca. Iya. Dari menara itu nampak, tak jauh dari menara itu ada wanita. Tertarik dia, kemudian turun, habis azan itu turun, tak sholat dia turun, masuk ke dalam rumah perempuan tadi itu memeluknya. Kemudian apa kata perempuan tadi? Engkau mau apa? Aku mau usaha kamu. Oke. Asal engkau mau masuk agamaku. Oke, aku udah tinggalkan agama Muhammad. Apa buktinya? Ini kasih babi, makan babi.
Ya, habis itu oke, aku mau sama kamu asalkan kau minum khamr. Minum khamr, makan babi, minum khamr. Awalnya dari memandang. Habis itu mengganggu perempuan. Perempuan mengatakan disuruh nurut dia kayak kerbau dicokok hidungnya sama perempuan tadi. Naudzubillah min dzalik. Makan babi, minum khamr. Oke, sekarang engkau manjat ke loteng rumahku kan beberapa tingkat. Nah, kalau mau manjat nanti bapakku akan menikahkan dirimu denganku. Ketika manjat tuh jatuh, mati. Dibungkus jenazahnya ini dalam keadaan kafir, dicampakkan di jalan sama bapaknya. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah urgensi betapa pentingnya kita hati-hati dalam mengelola pandangan. Nah, ini kan nasihat untuk saya dan kita semua karena kita masih hidup. Sementara kita hidup di zaman yang lebih parah dibandingkan zaman dulu. Itu pada zaman Umayyah itu seperti itu. Artinya masih abad-abad 1 atau 2 Hijriah kisah Sholeh Al-Mu'adzin tadi itu. Ini populer cerita ini. Nah, sekarang ini coba Bang Gito dari kos-kosan sampai ke studio ini ya jalan bisa nggak tidak nampak aurat perempuan? Iya kan? Tidak bisa. Pemirsa lah dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar atau ke pasar tradisional atau pasar modern di mall. Itu kan mata ini kan lebih banyak dosa daripada berpahala. Nah, oleh karena itu kita harus mampu mengelola pandangan ini agar mendapatkan pahala, tidak dosa terus ini. Ya kalau kita hitung ya Allah melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita itu kan dosa. Betul sekali. Ya. Nah, jadi oleh karena itu begini. Suatu hari ya ulama besar generasi tabi'in. Ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Sa'id ibnul Musayyib. Ya. Beliau ini umurnya 84 tahun. Ketika beliau ngomong ini umur 84 tahun. Umur 84 tahun. Beliau itu 40 tahun tidak pernah masbuk sholat jamaah 5 waktu. Wow. Iya. 40 tahun Ustaz. Jadi kalau azan itu dari tidak pernah nampak punggung jamaah lain karena beliau di paling depan, imam kadang-kadang. Masyaallah. Iya. Termasuk satu di antara 7 fuqaha terkemuka generasi tabi'in. Ya. Beliau mengatakan, dalam keadaan tua, renta, usianya 84 tahun, matanya rabun, apa kata beliau? Di usia saya yang sudah tua ini, ya, fitnah yang paling aku khawatirkan di hadapan Allah adalah fitnah tentang perempuan. Jadi kalau kita bahas tentang pandang-pandang, oh ini cerita anak SMA, anak mahasiswa, enggak, ini orang tua juga penting. Jadi itu enggak sebatas anak muda saja. Iya, orang tua juga penting. Ada dulu saya waktu kecil tuh di kampung saya itu sedang Ramadan kayak begini. Iya, kayak kakek. Itu berzina sama janda. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini artinya apa? Artinya ini peringatan untuk kita semua. Iya, ya, betapa pentingnya kita menjaga pandangan. Karena kata Imam Al-Alusi tadi itu kulul hawadisi mabda'uha minan nadri. Asal malapetaka itu dari memandang. Oleh karena itu kita menjaga pandangan ini penting. Betul. Ya. Nah, inilah Pak Gito ya. Insyaallah. Jadi memang sangat luar biasa urgensi dari pandangan ini Ustaz ya. Nah, itu pun juga tadi ada yang bilang Ustaz kalau pandangan itu adalah anak panahnya setan ya. Iya. Hadis Nabi itu. Kata Nabi begini. Jadi an-nadhratu ya sahmun masmumun min sihamil iblis. Jadi an-nadhratu pandangan itu adalah sahmun. Anak panah masmumun itu artinya beracun. Jadi pandangan itu adalah anak panah beracun. Jadi melirik, menatap. Kadang-kadang kita kan menganggap remeh ya pandang ini. Begitu kita naik motor, jalan kaki, nampak anak gadis cantik, tak nutup aurat. Iya, betul. Apa seluruh kita sekarang? Ya, kalau nggak ditengok mubadir katanya. Ya, kalau nggak ditengok mubadir. Padahal mestinya kita memalingkan pandangan. Memalingkan pandangan mestinya. Itu namanya ghaddul basar. Itu memalingkan pandangan atau menundukkan pandangan. Ya. Nah, kenapa? Karena harus dipalingkan karena ini adalah panah, salah satu panah di antara panah-panah beracun yang
dipunyai iblis untuk menggoda manusia. Makanya suatu hari Nabi SAW naik keledai bersama sepupu beliau, ya, Sayyidina Fadl bin Abbas. Ya, Sayyidina Fadl bin Abbas ini duduk depan, Rasulullah di belakang. Nampak ada perempuan, Fadl bin Abbas ini radhiyallahu an nengok gini, kemudian diginikan Masya Allah. oleh Rasulullah. Ya, makanya ghaddul basar itu maknanya menundukkan atau memalingkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini kaidahnya di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi, wahai laki-laki, katakan kepada laki-laki, hendaklah kalian ghaddul basar, menundukkan atau memalingkan pandangan. Ya, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah farji kalian. Ini tidak hanya laki-laki, perempuan ke laki-laki ya juga. Jadi itu enggak sebatas laki-laki. Iya, perempuan tuh jangan salah. Saya dapat cerita ya, waktu ada Pilpres kemarin. Iya, betul. Pilpres kemarin itu ada calon wakil presidennya gagah, ganteng, kaya. Ya kan? Tahu saya sebut namanya, tahu kan? Masih muda. Ya, masih muda, gagah, ganteng, kaya. Itu inang-inang yang jual sayur di pasar Pekanbaru ini. Iya, ya, ditinggal sayurnya itu. Pasar pagi. Manggil nama abang tuh, bang Fulan, histeris. Coba kalau jelek dia, karena ganteng, kaya, orangnya baik, ya kan? Allah. Nah itu hati-hati dengan pandangan. Allah. Ya. Nah yang disukai emak-emak, ya emak-emak mana ya suka kayak ditinggal gitu. sayurnya. Iya, tinggal sayurnya itu, ngejar. Padahal ini punya bini ya kan? Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan, ya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Nah, artinya wahai wanita-wanita mukminat, ini orang beriman disuruh ini. Ini orang beriman itu pun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dirinya. Hendaklah kalian ghaddul basar, menundukkan atau memalingkan pandangan. Ya. Ini tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya juga. Artinya di medsos sekarang itu kan kalau antum buka Google, itu pilihannya kan macam-macam. Ada godaan yang tidak ada godaan pada zaman dahulu. Sekarang terbuka. Ya kalau dulu kan TVRI, hitam putih gitu kan, tidak ada pilihan lain. Kalau sekarang begitu antum buka internet, Google, langsung banyak pilihan. Anak kita buka Facebook, buka Instagram segala macam, itu pilihan-pilihan. Nah itu termasuk akan nampak aurat yang itu bisa mengantarkan kepada mudarat, haram, bahaya. Itu pun harus memalingkan pandangan kita, ya. Begitu kadang-kadang masalahnya kita nggak niat buka, tahu-tahu ada iklan, harus segera ditutup, hilangkan. Atau kalau ada aplikasi yang bisa mencegah itu, ya pornografi, porno aksi di media sosial ini berbahaya, ya. Nah kita harus ajari diri kita, keluarga kita, kaum muslimin untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, mengelola pandangan. Ya karena kejahatan termasuk perzinahan sampai murtad kita tadi itu awalnya dari memandang. Ya. Seorang muazin itu tadi Ustaz ya. Iya itu jadinya gitu. Nah, kita kan sudah tahu nih Ustaz betapa kalau kita tidak mampu mengunduk pandangan tadi. Nah, amal apa Ustaz yang mampu? Nah, iya, jadi gini. Bagaimana agar kita bisa melaksanakan perintah Allah tadi untuk ghaddul basar? Iya, ya. Yang pertama, kita harus paham. Tadi itu, paham Allah sayang sama kita. Taati aturan Allah. Iya. Yang kedua, supaya terus makin taat, jangan lupa ngaji, harus belajar terus. Belajar terus. Iya belajar terus, dan belajar itu kan berarti kan kita ada guru yang nasihati kita. Tidak boleh kita sombong, kita harus punya ustadz, punya guru, punya kiai yang nasihati kita. Nah amal yang konkret adalah dengan menikah, ya karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ya. Fa illam yastati fa alaihi bisawmi. Jadi gini, wahai para pemuda, kalau kalian telah ba'at, telah sanggup, ya tidak harus punya motor, tidak harus punya mobil, tidak harus punya tabungan banyak. Kalau udah sanggup, ya layak menikahlah. Falyatazawwad. Kenapa ini penting? Fa innahu aghaddu lil basari.
Karena ini menundukkan pandangan. Tertarik dengan perempuan di luar di rumah, segera balik pulang. Tengok istri. Ya, kan perintah Nabi gitu, tengok istri. Nah, tapi itu nikah itu nanti bisa menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan. Kalau belum nikah juga, banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa lah. Puasa gitu juga, banyak olahraga lah macam mana. Ya. Kalau masuk olahraga kayak gitu juga, Ustaz. Ya, nikah udah wajib itu. Aduh, udah jatuh hukum wajib. Nah, makanya setelah nikah itu tetap puasa penting. Makanya salah satu kaitannya dengan Ramadan ini, puasa itu kan asyamu junnah. Puasa itu junnah, perisai. Ya, malam yahrigha. Wabima yahriguha. Bikadzibin awil ghibah. Hadisnya panjang. Jadi intinya begini, saya ingin mengambil kaitannya dengan kajian kita pada pagi ini. Puasa itu perisai dari apa? Ya. Para ulama jelaskan, perisai dari maksiat. Maka inilah pentingnya apa? Kalau kita sedang puasa itu kan puasa Senin Kemis misalnya, mau yang jelek-jelek itu, ya Allah saya sedang puasa, ya kan? Maka biasanya hari Selasa pun seakan-akan hari Senin gitu. Makanya puasa Senin Kemis penting. Nah, kalau bulan Ramadan ini kan ada orang goda, inni shaim, ya, inni shaim, saya sedang puasa. Ada orang ngajak berantem, sorry bro, inni shaim, saya sedang puasa. Nanti habis buka kita berantem. Bukan macam itu, ya. Iya. Nah, jadi kita sudah tahu juga Ustaz amal yang harus kita lakukan untuk menundukkan pandangan tadi. Nah, ini tadi Ustaz membahas tentang ghadul basar, Ustaz. Nah, itu bagaimana sebenarnya lebih mendalamnya tentang ghadul basar? Iya, jadi ghadul basar itu artinya menundukkan pandangan atau memalingkan pandangan. Akan tapi begini, ketika kita menggunakan mata untuk melihat, ini juga bisa menjadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Ya, kita melihat perempuan yang tidak menutup auratnya dengan syahwat atau tanpa syahwat berdosa. Ya, karena Nabi mengatakan begini, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Jadi Nabi bilang ke adik iparnya, wahai Asma, ini kan saudaranya Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita. Innal mar'ata, perempuan itu idza balagatil mahid, kalau sudah haid, sudah balik, ya, nggak boleh nampak darinya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ada rambut terurai kita tengok, tanpa syahwat berdosa. Kalau nengok perempuan walau pakai jilbab, pakai kerudung, kita dengan syahwat tetap berdosa juga. Masya Allah. Nanti ini ngerinya pandangan. Baik tanpa syahwat maupun pakai syahwat tidak berdosa. Iya, kalau dia terbuka auratnya. Iya, terbuka tadi. Iya. Kalau dia pakai nutup aurat, pakai kerudung dan berbaju kurung, pakai jilbab ya. Nah, kita naudzubillah kita melihat, tapi dengan syahwat berdosa juga. Wah, itu luar nah, biasa jadi pandangan. Ini memandang itu bisa jadi amal salah. Tapi juga bisa jadi amal soleh. Suami memandang istrinya, amal soleh. Anak menatap orang tuanya dengan kasih sayang, amal soleh. Saya ada hadis begini, mumpung ingat. Ma min rajulin yang duru ila walidayhi nudratur rahmah illa kataballahu lahu biha hajjatun, ya, makbulatun mabrurah. Jadi tidaklah seseorang menatap wajah kedua orang tuanya, dia kan memandang kan, dengan tatapan yang penuh kasih sayang, nuzratur rahmah, kecuali atas anak yang menatap wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang itu mendapatkan pahala senilai pahala haji yang makbul dan mabrur. Sekali tatapan mata dengan penuh kasih sayang. Iya, itu baru menatap, apalagi menggendong, mencuci, iya, memandikan. Ada seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ini penting ini, mau lebaran kan, yang lupa mak bapaknya ini. Iya. Ya Imam, wahai Tuan Guru,
emak saya udah sakit bertahun-tahun. Saya rawat, saya gendong, bahkan buang hajatnya saya tampung dengan tangan saya. Dulu belum ada Tupperware, belum ada ini. Ya. Betul. Nah, pokoknya penampung lah ya, apalah namanya penampung. Ya, pispot maksudnya itu. Nah, apakah saya sudah termasuk cukup pengabdian saya kepada emak saya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Belum. Masih belum. Belum ada apa-apanya. Ya, ketika orang tua antum nanti kalau udah punya anak, kasih sayang orang tua kepada anak itu luar biasa. Unlimited. Iya. Antum jangan salah, orang tua antum ya, mak bapak kita dulu sayang sama kita itu luar biasa. Biarlah nak aku tak makan asal engkau makan. Biarlah aku tak makan asal engkau bisa sekolah, itu orang tua kita. Ketika kita sakit, nak, daripada ya Allah, daripada aku yang sakit mendang aku, daripada anakku yang sakit mending aku, bapak atau mak. Segitunya. Itu orang tua ke anak. Bagaimana ke anak orang tua? Ya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi begitu, memandang dengan itu, baru memandang dengan penuh kasih sayang anak ke orang tua dapat pahala senilai pahala haji mabrur dan makbul setiap tatapan mata. Maka kalau ada kesempatan, ya masih hidup mak bapak kita, pulanglah. Ya pulang, jenguk, apalagi lebaran nih kan. Izin bilang ke polisi, nengok mak saya Pak Polisi, masa tak boleh lewat. Ya. Meskipun ditutup sumbar itu kan, tutup bagan, pulanglah. Ya, kalau tidak bisa juga apa ya, tidak ada segala macam, video call. Kalau emak kita ada handphone, itu pula. Ya, artinya tidak boleh kita melupakan. Kalau sudah meninggal, 1 hari pun jangan lupa kita mendoakan emak bapak kita. Ya, nah ini mungkin terkait dengan pandang memandang tadi itu. Ya, artinya mandang itu bisa peluang amal soleh, bisa peluang amal salah. Kita mandang alam semesta ini, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tak ada yang sia-sia ciptaanmu, ya Allah. Pagi terbit matahari, sore terbenam, malam hujan, segala macam. Ya, ini luar biasa. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pandangan mata kita ini punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pandang-pandang Bang Gito. Iya, nah, kepada pemirsa dari TV, bagi yang ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa sekali lagi kami himbau, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, tentu kita tahu Ustaz, pandangan tersebut dipertanggungjawabkan tadi seperti yang Ustaz sampaikan. Iya. Lalu apakah ada pahala yang besar seperti selain dari memandang orang tua tadi? Iya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa memandang itu bisa menjadi amal buruk, bisa menjadi amal salah. Ini contoh amal buruk lagi ya. Suatu hari ada sahabat, ini hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya, ada sahabat jalan, kemudian nampak perempuan, nengok ini, tahu-tahu kena tembok. Darah kepala. Kejedut. Habis itu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, habis gini. Apa kata Rasulullah sambil tersenyum? Innallaha azza wa jalla idza arada bi abdin khairin ya ajjala lahu uqubatuhu fid dunya. Allah azza wa jalla apabila mencintai suatu kaum, menginginkan kebaikan atas suatu hamba, ya Allah akan menyegerakan itu sanksinya. Disegerakan. Jadi bisa jadi ya, selama ini ada di antara kita itu melihat hal-hal yang haram itu, nggak kena sanksi, itu bisa jadi Allah nggak sayang sama kita. Wah, Allah menutup sama kita. Ngeri juga tuh. Ngeri juga, ya kan? Kok hidup ini kok enak-enak saja, yang dolim itu kok santai-santai aja, banyak berbuat dosa aman-aman saja. Jangan-jangan itu kita dilulu ya, istidraj namanya. Jangan-jangan, makanya kita banyak istighfar aja lah di akhir Ramadan ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bersyukur masih ditutup. Dosa-dosa kita tidak dibuka aib. Ini bisa jadi sayang Allah pada kita. Tapi kalau Allah kemudian menegur kita dengan sakit, prasangka baik sama Allah, ya. Nah, itu yang buruk ya. Yang baik jadi contoh anak ke orang tua. Iya, betul. Ya, suami ke istri, orang tua ke anak.
ya. Termasuk kita dengan saudara, ya. Ini adalah bisa mengantarkan kepada pahala yang besar. Ada di dalam kitab Uqudul Jain, meskipun ada yang mengatakan ini dhaif, ya. Apabila seorang suami memandang istrinya dengan penuh kasih sayang atau istri memandang suaminya dengan penuh kasih sayang, maka Allah pun menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Allah langsung menatap. Iya, jadi apa namanya? Jadi memandang ini harus dikelola dengan baik supaya apa? Supaya kita terhindar dari maksiat. Supaya kita terhindar dari dosa. Supaya kita terhindar dari malapetaka dunia dan di akhirat. Ya, dari mandang ini. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai kepada maksiat kan konsekuensinya dunia dan akhirat. Nah, itulah pentingnya manajemen pandang memandang. Manajemen pandang memandang. Manajemen pandang memandang harus berbasis syariat supaya kita bisa selamat. Masya Allah, harus dimasukkan ke SKS mata kuliah. Iya, manajemen pandang memandang ini. Nah, ini ada pertanyaan ini dari pemirsa, pertanyaan dari Inspiratif Remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana bila saya punya teman lebih banyak perempuan daripada laki-laki di sekolah, bolehkah? Nah, itu bagaimana Ustadz? Iya, kalau namanya sahabat, teman ya boleh-boleh saja, kenapa tidak? Tapi yang pertama jaga pandangan. Jaga pandangan, itu. Yang kedua jaga interaksi. Laki-laki dan perempuan itu invisol, terpisah. Terpisah, duduknya terpisah. Wah. Saya kuliah aja di IPB itu, saya heran juga. Wah, kuliah di IPB, laki-laki dan perempuan duduk terpisah dulu zaman saya. Di IPB. Nggak tahu kalau di UIN. Tercampur baur. Ada yang campur baur, ada yang campur baur kayak itu. Oh, ini laki-laki perempuan. Iya. Kami kuliah di IPB, demi Allah yang terpisah. Begitu masuk langsung laki-laki mau dia agamanya apa langsung terpisah. Masya Allah. Iya dulu. Nah, itu perlu pengkondisian lah, dakwah kepada nggak tahu kalau sekarang, saya nggak tahu. Tapi zaman saya tahun 90-an duduk langsung terpisah. Ya, ikhwan akhwat. Laki-laki perempuan, mau yang Nasrani langsung duduk, perempuan di sana, laki-laki sini. Ya, meskipun beda agama ngikut. Meskipun beda agama ikut. Kita situasi untuk menjaga diri. Ya. Nah, jadi boleh teman kita, tapi harus dijaga. Jaga pandangan. Ya. Kalaupun dia pakai jilbab melihat boleh, tapi laisa bisahwat, jangan dengan syahwat. Kemudian jaga pertemuan. Misalnya jangan sampai kita belajar bersama. Satu kamar laki perempuan campur tidak boleh. Ya itu namanya ikhtilat, campur baur. Jadi yang pertama ghaddul basar, yang kedua jaga jarak. Maka yang penting ini jaga jarak tadi. Jadi kalau sekarang diajari physical distancing. Iya, betul. Social distancing. Nah, ini yang bertanya ini ya. Kita ajari juga maksiat distancing. Maksiat distancing, harus jaga jarak dengan maksiat. Jaga jarak dari maksiat. Allah. Karena apa? Awalnya mungkin ngerjakan soal bersama-sama. Habis itu sambil nonton. Naudzubillah. Ya. Berapa ratusan ribu ya. 3,3 juta kasus aborsi di Indonesia ini. 800.000 itu anak-anak SMA, mahasiswi. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Awalnya mungkin dari bekawan, akhirnya bakalah kebablasan. Naudzubillah min dzalik. Ya, artinya apa? Harus preventif, menjaga diri. Memang harus betul-betul. Harus betul-betul. Jaga pandangan, jaga jarak, terpisah. Kemudian jangan wah kok gitu kali. Emang mau selamat enggak? Mau selamat enggak? Iya kan? Karena risikonya besar, iya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Oh ini kolot kali enggak, emang kayak gitu aturannya. Kalau memang mau Islam. Iya. Tapi kalau memang nggak mau Islam, ya resikonya ya nggak Islam gitu. Jadi Islam ini mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk tata pergaulan laki-laki dan perempuan. Supaya selamat, Allah Maha kasih sayang kepada kita, dikasih aturan. Laki-laki dan perempuan ini, kalau memang suka, lamar. Jantan bro, gitu. Oh, gentleman. Gentleman. Jangan hanya mojok di semak-semak. Sangat merugi. Datangi bapaknya yang kumisnya tebel itu, baik-baik. Ya. Bawa martabak. Bawa martabak boleh juga. Boleh juga. Ya. Mie sedap, mie ayam pun boleh juga. Ya. Jadi apa kesukaan calon mertua itu lah kan. Habis itu khidbah nikah udah. Apa masa apa enggak kita mau main-main dulu mau baik atau mau rusak gitu. Pilihan cuma dua saja. Iya, mau baik atau rusak. Oh, kok gitu amat sih? Memang itu aturan kalau mau baik gitu. Sekarang tengoklah kerusakan luar biasa.
Ya, kemarin ada anggota DPR sampai marah-marah ya, karena ketika di Kunto Darussalam viral nasional. Baru lulus SMA, mau lulus SMA kan mau jadi pengangguran tuh. Iya, coret, mengubar auratnya, laki-laki perempuan. Baru lulus SMA. Wow. Kayak sudah menguasai dunia hebatnya. Ya. Nah, sampai Pak Ahmad marah-marah itu anggota DPR RI. Jadi kenapa itu seperti itu? Harus jaga pandangan, jaga jarak, maksiat distancing. Kemudian jangan ikhtilat itu campur baur. Loh kalau gitu nggak boleh belajar bersama, boleh lah. Ya tapi tidak ikhtilat. Ya tetap infisal terpisah tadi. Macam mana caranya? Pandai-pandai kalian lah. Yang penting syar'i ya. Karena memang menundukkan pandangan itu berat Ustaz ya. Iya. Nah, enggak jadi gini, yang namanya menundukkan pandangan itu kadang-kadang disalah tafsirkan Bang Gito. Iya, Loh kan perintahnya kita harus menundukkan pandangan pada saat Jumatan. Begitu khotib naik, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung menundukkan pandangan. Bukan katanya ghadul basar. Menundukkan pandangan itu lolok namanya itu. Tidur namanya itu. Khotib selesai baru bangun. Pakai dalil pula, dalilnya ghadul basar, menundukkan pandangan. Nah, yang namanya ghadul basar bukan macam itu. Iya. Ya, memalingkan pandangan dari maksiat dan nampak aurat. Perempuan yang laki-laki juga demikian, memalingkan pandangan supaya terhindar dari maksiat. Kalau khotib sedang naik mimbar, jangan tidur. Jangan ditundukkan pandangan, tatap mata khotib itu, dengarkan baik-baik. Makanya isma'u wa ati'u, dengarkan taati. Jadi itu berlaku tuh khotib basar waktu itu. Salah penempatan. Iya. Masya Allah. Nah, jadi Ustaz, kalau ini ada timbul pertanyaan dari pribadi Ustaz. Kadang kan kita di jalan, ada waktu bawa motor, ada juga dulu yang bertanyakan Ustaz, jadi nggak dijawab juga. Jadi kalau seandainya waktu itu sudah siap maghrib, ada akhwat sendirian saja di jalan sedangkan kita bawa motor, itu bagaimana? Apakah ditebengkan atau tidak? Nah itu terkait juga dengan apa tadi, hubungan laki-laki dengan perempuan. Iya, niat baik itu harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik. Niat baik, caranya yang baik. Ya, nolong pada tempatnya. Kalau nolong seperti itu bisa berpotensi ke kemaksiatan, ya. Maka harus baik-baik. Ya, jangan dibojang berdua. Habis itu, bang, kok enak bang, katanya, bahaya, ya. Baik. Jadi Ustaz, karena waktu juga kita tidak lama, kami udah habis dah waktunya. Sedikit lagi kayaknya Ustaz. Sepertinya sedikit. Masih lagi. 10 menit lagi. Iya. Jadi kesimpulan dari Ustaz nih tentang kaidah pandang memandang ini seperti apa Ustaz? Biar langsung tertanam kuat di hati kita para pendengar juga. Jadi begini, seluruh amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Salah satu perbuatan yang kita pertanggungjawabkan itu adalah memandang. Terutama yang banyak ditekankan di Al-Quran dan Sunnah itu laki-laki mandang perempuan, perempuan mandang laki-laki. Ya, maka ada kaidah tentang basar, ghaddul basar namanya, menundukkan atau memalingkan pandangan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena memandang ini bisa berpotensi mendapatkan pahala. Sebagaimana anak sayang sama orang tua sayang sama anaknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya. Atau kita memandang alam semesta, kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amal soleh. Tapi bisa pula menjadi amal salah. Maksiat tadi. Ini saya kira menjadi penyakit di seluruh dunia ini, penyakit global. Ya, tanpa terbatas. Bahkan dikapitalisasi. Wow. Jadi ya kan konser-konser itu kan sengaja orang berhias. Iya, betul. Berhias itu kan supaya ditengok orang. Yang dapat 4 miliar kemarin ya Ustaz ya, bukan. Macam-macam lah, apa saja lah. Enggak, orang berhias yang live itu kan dangdut, koplo, macam-macam. Iya, itu kadang-kadang setengah telanjang. Nah, itu kan penontonnya ribuan nonton. Suaranya kecempreng, suaranya jelek. Karena seksi ditonton. Nah, itu kan memandang sama dengan ingat bahwa tadi pandangan adalah
anak panah beracun di antara anak-anak panah iblis. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini semua. Ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menatap kita. Ini memang kita ini tidak ada yang clean, tidak ada yang suci, tidak ada yang hampir semua kita pernah berbuat dosa seperti itu. Maka kita mumpung bulan Ramadan ini kita introspeksi diri ya, supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Wahai laki-laki mukmin, hendaklah kalian menundukkan pandangan kalian. Nah, itulah. Jadi memang luar biasa ya urgensi dari pandang memandang ini pemirsa. Harus memang sangat diperhatikan karena dampaknya dunia dan akhirat kita. Jadi jangan pernah bermain-main, bahkan jangan pernah dikasih kendor walaupun hanya sedikit saja, karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi bahwasanya pandangan ini adalah anak panahnya iblis. Nah, mungkin hanya itu Ustadz yang pertemuan kita pada kali ini dalam kajian Islam tematik yang sangat luar biasa. Masih ada pertanyaan dari apa? Dari pemirsa? Tidak ada. Nah, ini waktu kita masih ada nih Ustadz. Masih ada sedikit. Ya. Nah, kalau begitu begini, ingin saya sampaikan dua hal. Ya, yang pertama, kalau sudah melakukan memandang tadi itu, iya betul. bagaimana taubatnya? Taubatnya, oh iya, masya Allah. Ada kisah. Kisah ini ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawwabin. Kisah seorang sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi suatu hari Sa'labah yang sering bersama Nabi ini keluar kota Madinah sendirian. Di luar kota itu beliau tidak sengaja terlihat aurat perempuan sedang mandi. Beliau langsung memalingkan pandangan. Kan tidak salah kan? Iya, betul. Kemudian lari di atas bukit, merasa berdosa besar kepada Allah. Nah, ini pentingnya. Makanya katanya para ulama, bedanya kita dengan generasi sahabat adalah dosa kecil oleh para sahabat begitu berat di hatinya seakan-akan jadi dosa besar. Kalau kita sekarang kan dosa besar kita anggap remeh, anggap sepele, gampang nanti bisa taubatnya itu. Nah, itu ini bedanya. Para sahabat hanya terlihat aurat perempuan kemudian lari. Ini Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari radhiyallahu an. 40 hari dia nangis di bukit tadi. Ya, kemudian Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril, kemudian Rasulullah merintahkan dua sahabatnya untuk menjemput. Singkat cerita dijemputlah. Ya, sampai di kembali ke Madinah, Rasulullah sedang jamaah sholat. Tak disebutkan sholat apa. Iya, betul. Sa'labah takut ngambil shaf terdepan. Takut bertemu Rasulullah karena merasa sudah melakukan dosa besar. Akhirnya beliau ngambil shaf belakang. Ketika Rasulullah sedang membaca ayat, setelah baca Fatihah, itu seakan-akan ayat itu mengguncang dirinya. Pingsan sampai pingsan Sa'labah itu. Itu generasi sahabat ya. Dengan baca Quran terguncang, ya Allah ini untuk saya ini terguncang. Tidak dijelaskan ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam kitab ini. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah dan para sahabat mendekati Sa'labah yang pingsan tadi itu, kemudian dibantu, kemudian siuman sadar, diantar ke rumah. Beberapa hari kemudian sahabat Sa'labah tadi ini radhiyallahu an sakit. Iya, betul. Rasulullah kemudian menengoknya. Begitu Rasulullah mendekat, dia langsung menjauh. Malu. Iya. Kenapa engkau menjauh ya Rasulullah? Aku dosanya banyak. Ya, engkau suci, aku dosa banyak. Dosanya apa tadi Pak? Cuman karena terlihat aurat perempuan. Tidak sengaja. Nah, kemudian wahai Sa'labah, Allah Maha Pengampun. Wahai Sa'labah, apa yang engkau inginkan? Aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan ya hadis qudsi. Ada dalam riwayat At-Tirmidzi ini, ya abna Adama. Ya, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, ya, kalau engkau datang kepadaku kelak membawa
dosa sebesar isi perut bumi. La ataituka biqurabil ardi, ya. Kemudian engkau datang kepadaku tanpa membawa dosa syirik. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan membawa ampunan kepadamu sebesar isi perut bumi pula. Masya Allah. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh berputus harap dari ampunan Allah. Mendengar hadis qudsi dibacakan oleh Rasulullah kepada Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari ini, Sa'labah kemudian menjerit. Ketika itu meninggal beliau. Meninggal Sa'labah. Masya Allah. Rasulullah kemudian dan para sahabat memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Ketika sedang sholat, Rasulullah imam, para sahabat makmum sholat jenazah ini. Setelah selesai sholat, Rasulullah mau melangkah ke kanan, tidak bisa. Padahal ini lapang nampak. Mau ke depan tak bisa, kiri tak bisa. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, para malaikat ini ratusan ikut menyolatkan. Penuh susah. Para malaikat. Iya, Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Artinya apa? Setiap kita pasti pernah berbuat dosa, termasuk dosa memandang. Ya, maka yang terbaik adalah kita bertaubat. Ya, orang perempuan berdosa, pernah berbuat dosa, kemudian taubat, tentu lebih disenangi oleh Allah daripada orang taat yang sombong. Wah, dalam tadi. Ya, kita mentang-mentang aktivis, aktivis dakwah kampus, aktivis masjid, sombong seakan-akan dia paling hebat sedunia. Ya, tidak ada dosa. Padahal nggak tahu amal kita ini diterima oleh Allah apa? Tidak. Demikianlah artinya mumpung Ramadan kita bertaubat. Ya, dan kemudian setelah Ramadan jangan diulang lagi. Ya, taubat sambal namanya itu. Taubat sambal lado saja. Sambal lado. Iya, gitu Bang Gito. Baik, Ustaz. Nah, jadi begitu ya, kalau seandainya kita sudah berbuat maksiat, seperti yang dilakukan oleh Sa'labah itu tidak sengaja namun bertobat dengan sungguh-sungguh tobat sampai oleh Rasulullah, malaikat langsung menyolatkan mereka. Nah, begitu besarnya ampunan dari Allah. Semoga Allah mengampuni kita dan marilah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera, jangan ditunda-tunda, dan marilah kita menundukkan pandangan kita. Nah, untuk mengakhiri kajian kita pada kali ini, kajian Islam tematik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.